kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kami sungguh rindu firman-Mu hari ini memuaskan hidup kami. Kami sungguh rindu lidah kami sebagai indera pengecap terus menerus mengecap kebaikan Tuhan, merasakan hal yang manis walaupun kadang kenyataannya pahit. Karena kami tahu ketika kami mengalami hal-hal yang dari Tuhan, semua yang pahit Tuhan ubah menjadi yang manis. Hari ini kami rindu Tuhan terus belajar menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, untuk kami memperoleh bagian yang sama, yaitu kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Shalom. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan buka dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Mari bersama-sama saudara buka Alkitab saudara, untuk kita bersama-sama membuka ayat dasar firman Tuhan hari ini, yaitu Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Kita baca 2-3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, ini adalah khotbah lanjutan tentang ciri kedewasaan rohani. Orang dewasa memiliki panca indera yang terlatih. Memiliki panca indera yang terlatih, yang bisa membedakan hal yang baik dan yang jahat. Kemarin kita sudah belajar panca indera mata, lalu panca indera pendengaran. Hari ini kita lanjutkan dengan panca indera pengecap. Saudara, Mazmur kita kenal ditulis oleh Daud. Saudara, Daud dipakai Tuhan untuk menulis kitab Mazmur. Dan kalau kita lihat ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, perhatikan semua, jangan ada sesuatu yang merampas dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Banyak orang mengira bahwa ayat 9 dari Mazmur pasal yang ke-34 itu ditulis oleh Daud ketika dia jadi raja. Ada orang yang berkata, oh itu ditulis oleh Daud ketika jadi raja. Saudara perlu mengerti bahwa ayat ini itu bukan ditulis Daud ketika dia jadi raja, bukan. Belum. Coba kalau saudara lihat dari ayat 1 dari pasal 34. Kita bisa melihat permulaan daripada nats ini. Daud menulis, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Perhatikan, kalau kita lihat latar belakang daripada firman Tuhan hari ini, saudara perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apakah ini ditulis Daud pada waktu dia sudah jadi raja? Tidak. Apakah ini ditulis ketika Daud baru saja mengalami kemenangan dalam peperangan yang hebat? Bukan. Apakah saat dia menuliskan ini adalah saat di mana dia mengalami kesuksesan yang besar di dalam kepemimpinannya sebagai raja? Tidak. Jangan ada yang salah paham dengan ayat ini. Ayat ini tidak ditulis pada waktu Daud menjadi raja, pada waktu dia hebat, bukan. Ayat ini ditulis pada saat ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek. Saya mau saudara perhatikan, ini nats berkaitan dengan 1 Samuel pasal 21
ayat yang ke-10. Saudara masih ingat Daud ketika masih masa mudanya, Daud memang telah diurapi sebagai raja. Tetapi dia belum jadi raja. Dia merupakan sahabat dari Yonatan anaknya Saul. Tetapi Saul berusaha membunuh Daud ketika Daud masih muda. Kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-10, Daud lari. Larinya saja ke tempat yang salah. Karena di Israel, Saul berusaha membunuh Daud. Dimanapun Daud berada, sampai di Israel pun tidak ada tempat bagi Daud untuk bersembunyi. Maka dia bersembunyinya lari di mana? Di Filistin. Di negara tetangganya yang dulu Daud banyak membunuh para perwira. Bahkan membunuh Goliat. Coba perhatikan. Daud waktu itu adalah masa yang terjepit. Ketika dia nulis ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud itu posisinya bukan keadaan enak, bukan keadaan dia baru saja menerima kegembiraan, kesuksesan. Tapi justru ketika dia tulis itu, Daud dalam keadaan terjepit, sendirian, tidak ada tempat dia untuk lari di negaranya. Dia lari ngungsi ke Filistin. Tetapi sayangnya pegawai-pegawai raja itu ngerti, loh, ini kan Daud toh ini. Daud yang pernah bunuh Goliat ini. Daud yang pernah membunuh banyak tentara kita ini. Ya, sudah tahu. Daud mengaku dari Mazmur 34 ayat yang kelima, dia keadaan gentar. Waktu itu Daud keadaan gentar karena dia lari mau dibunuh Saul dan tentaranya, mengungsi lari ke Filistin saja. Orang Filistin juga tahu, oh ini Daud ini dulu yang pernah membunuh pahlawan-pahlawan kita. Sampai Daud berpura-pura jadi gila. Perhatikan, ini di tengah-tengah terjepit sampai berpura-pura jadi gila. Dari 1 Samuel pasal 21 ayat 13, di situ dituliskan, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saya tidak bisa bayangkan ini. Ya, berpura-pura jadi gila sampai apa? Ludahnya itu meleleh ke janggutnya. Gila nih saudara. Ya, seperti itulah pemandangannya. Daud dalam keadaan tertekan, terjepit. Saya tidak tahu saudara yang hadir pada ibadah hari ini apakah saudara mengalami keadaan yang sama. Terjepit, tertekan, nggak ngerti lagi jalan keluarnya bagaimana. Daud mengalami itu. Lalu raja yang seharusnya membunuh, menghukum, untuk apa kamu bawa orang gila ke sini? Apakah ruanganku tidak kurang tempat untuk orang gila? Ayo suruh pergi dia. Udah nggak diurus. Oh, puji Tuhan. Karena nggak diurus dia hidup, saudara-saudara. Ayat ini ditulis Daud di dalam keadaan seperti itu. Keadaan seperti itu Daud bisa mengatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Secara kita bisa membayangkan keadaan Daud waktu itu, kegalauan, ketakutannya, tidak ada tempat yang aman bagi dia.
Namun pada saat itu justru Daud berani mengakui dalam situasi yang kalut, frustasi, tertekan. Daud mengaku gentar, takut. Tetapi dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan dia bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin, saudara. Ia percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak berubah. Kalau dulu dia berhadapan dengan singa, bayangkan ketika dia menggembalakan domba di padang, singa berusaha menerkam dombanya. Daud mengalahkan singa itu. Singanya dibunuh. Kalau Daud pada waktu berhadapan dengan Goliat, Goliat yang ditakuti oleh tentara Israel, Goliat saja bisa dibunuh. Ketika dalam keadaan stres, frustasi, dia berusaha mengingat semua pertolongan Tuhan. Masakan Tuhan yang sudah membawa saya sejauh ini, dia tidak akan menolong. Kesadaran tentang kuasa Tuhan tidak berubah. Walaupun situasi saat yang dihadapi adalah sangat-sangat genting. Saya masih ingat karena dulu saya ini suka membeli komik cerita Alkitab. Jadi komik cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu saya punya. Dan komik itu saya baca, saya beli di toko buku Sion. Dan saya senang dan saya merasa mudah memahami daripada saya membaca langsung. Saya masih ingat gambarnya. Ya di pintu gerbang begini, lalu ya liurnya meleleh gini, ya nggaruk-nggaruk ya. Saya nggak bisa bayangkan ini Daud ini action ya. Berpura-pura jadi gila. Nggak tahu lagi apa yang diperbuatnya. Kenapa Daud menulis ini? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Seakan-akan pagi ini Daud mengatakan pada kita, cobalah rasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Daud mengatakan, aku sudah mengalaminya, aku sudah mempraktekannya. Silahkan datang padanya dan rasakan juga apa yang saya pernah rasakan. Daud mengajak kepada kita untuk kita juga mengalami. Amin. Amin. Ya. Jangan ngantuk ya saudara. Ya. Saya rindu saudara semua juga pendengar radio Suara Pengharapan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan dari GBDI Fajar Pengharapan, hari ini saudara-saudara dikuatkan Tuhan. Sekarang kita lihat, apa arti kata kecaplah? Arti kata kecaplah, ini dalam bahasa Ibrani memakai kata ta'am. Kata ta'am itu berarti merasakan. Kecaplah itu merasakan. Kita punya indera pengecap, yaitu lidah, merasakan. Sedangkan kata lihatlah itu dipakai kata ra'ah, artinya memperhatikan, memeriksa. Kalau saya teliti, oh berarti ini kecaplah dan lihatlah. Saudara, apakah lidah bisa melihat? Kecaplah dan lihatlah. Coba kalau saudara makan sesuatu yang tergesa-gesa, makan telan itu. Sebenarnya lidah kita itu juga punya kemampuan memeriksa, punya kemampuan melihat. Ketika dikecap, memeriksa, kurang garam.
Ya toh? Oh, kurang garam. Oh, ini kurang terasi. Ketika mengecap, ada kemampuan memeriksa. Ada kemampuan melihat. Ini indera jasmani. Kalau indera rohani, orang rohani yang dewasa bisa merasakan dengan benar. Saya sebenarnya ketika memeriksa ayat ini, saya juga merasa aneh. Ini kenapa kok ayatnya berbunyi kecaplah dan lihatlah. Mengapa menjadi tidak aneh? Karena kita sudah sering menyanyikan. Kecaplah dan lihatlah. Itu yang lagu cepat, yang lagu lambat. Kecaplah dan lihatlah. Enggak ada lihatlah dan kecaplah, enggak ada. Kalau dibalik orang protes, wah kebalik itu. Saudara, saya kalau merenungkan ini ayat ini lumayan, kalau dipikir-pikir, kita seringkali hanya menerima saja, ketika kita tidak berusaha untuk memeriksa, sebenarnya yang mana yang aneh? Kecaplah dan lihatlah. Berarti apa? Disuruh mengecap dulu, baru apa? Melihat. Kalau kecaplah dan lihatlah berarti, saya masih kecil masih ingat ketika saya bermain-main, itu kalau ada orang yang, coba kamu matanya tutup, coba mulutnya buka. Coba kalau saudara disuruh nutup mata, mulutnya dibuka, lalu saudara mau dimasuki makanan, kira-kira gimana perasaan saudara? Halo? Kira-kira saudara, opo gitu kan? Tidak mudah percaya. Kalau kita memakan dulu baru melihat, nggak bisa. Coba saya ngomong sama istri saya, mah, tutup mata, ya. Buka mulut, ya. Loh, apa? Ya. Kalau saya masukkan makanan yang dia tidak mau, tentu dia akan protes. Berarti kalau kecaplah dan lihatlah, berarti harus ada unsur percaya kepada orang yang menyodorkan makanan. Kecaplah dan lihatlah. Ini nggak mudah. Ikut Tuhan itu polanya kecaplah dan lihatlah, bukan lihatlah dan kecaplah. Ikut Tuhan itu Tuhan punya pola supaya kita ini hidup berdasarkan iman. Iman bukan dari yang dilihat. Coba saudara buka di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Baca bersama-sama, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kecaplah dan lihatlah. Ketika kita mengikut Tuhan, kita diajar untuk beriman, untuk percaya, berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kalau saudara makan di rumah makan, kira-kira saudara makan dulu baru melihat menunya atau ngelihat menunya dulu baru pesan saudara? Iya, pasti ngelihat dulu. Oh kamu makan, oh steak ini, steak yang apa, oh iga yang apa, oh ini, wah dilihat dulu. Baru, wah percaya nanti saya makan itu. Percaya nanti yang masuk ke mulut saya jenis makanan ini. Percaya, karena udah melihat. Ikut Tuhan
Bukan seperti itu. Makanya polanya Daud ketika dia saksikan kecaplah dan lihatlah, berarti Tuhan mau supaya kita hidup oleh iman, hidup oleh percaya, walaupun tidak melihat. Kalau melihat dulu baru mau banyak. Tapi sering dunia ini juga tidak sama dengan yang diharapkan. Saya pernah guyon sama Pak Suryono dan Mbak Emi. Mbak Emi, kowe kok gelem dadi bojone Mas Suryono? Lah dulu Pak, banyak seritinya. Setelah nikah seritinya ndak laku. Ya ini hanya sekedar pengalaman, saudara. Padahal juga mungkin itu hanya guyon. Saudara, kalau ikut Tuhan, Tuhan berikan pola, kecaplah dan lihatlah. Kecap baru melihat. Bukan melihat baru mengecap. Oleh karena itu indera pengecap kita harus dilatih untuk menjadi dewasa. Amin. Daud mengalami serangkaian pengalaman yang luar biasa sulitnya. Ketika Daud menang terhadap Goliat, mulai dia diajak sama Yonatan di istana, jadi temannya. Sering ikut perang, wah perangnya sukses. Lalu rakyat memuji. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Mulai ada kecemburuan di hati Saul. Saul ingin membunuh Daud. Daud pergi melarikan diri sampai pura-pura gila. Tapi keadaan yang dirasakan Daud, yang dikecap Daud, walaupun itu hidupnya terasa pahit secara manusia. Tapi karena dia punya panca indera yang kuat, dia justru merasakan yang sebaliknya. Saudara, banyak di antara manusia yang ketika di dunia ini tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit. Yang baik-baik dari Tuhan dirasakan pahit. Yang dunia berikan, yang sebenarnya adalah rasanya rasa pahit, rasanya menghancurkan, mencelakakan, membunuh. Wah, tapi dirasa manis. Perhatikan. Perhatikan. Daud benar-benar mengalami ini dan mengajak kepada kita hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang manis-manis dari dunia, sebenarnya kalau indera kita bisa mengecap, ini pahit. Yang pahit-pahit dari Tuhan merupakan proses karakter, proses kerendahan hati. Ada banyak orang yang sulit dipakai Tuhan karena enggak rendah hati. Orang sulit melayani Tuhan karena egonya masih besar. Orang sulit dididik Tuhan untuk menjadi pribadi yang menarik. Karena ada banyak yang enggak mau dipangkas. Dia ngomong ikut Tuhan itu pahit, enggak enak. Ya, taat pada firman itu pahit, enggak enak. Kebalik. Makanya hari ini kita mau belajar. Bagaimana toh kita bisa mengalami apa yang dialami Daud? Mengalami seperti itu. Dia tetap mengakui kebaikan Tuhan. Saudara, ketika hidup kita berfokus pada Tuhan, seperti tadi pasal 34 ayat 5, Daud mengatakan, terus memandang kepada Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan karena membandingkan dengan kehidupan orang lain.
Wah, dia ini kok enak ya. Dia ndak taat kok, dia hidup dalam dosa kok hidupnya enak ya. Oh, dia ndak usah rajin, ndak usah ibadah kok enak hidupnya ya. Satu hari ada seekor siput. Siput ini kalau sama katak, sinisnya minta ampun. Kalau lihat katak sinis, saudara tahu, kalau saudara disinisi orang ndak enak, saudara. Sampai kataknya ngomong, Tuan siput, kenapa kok kamu tuh kalau lihat saya kok sinis terus ya? Kalau lihat saya kok seperti nggak suka, itu ada apa? Kataknya tanya. Siputnya ngomong gini, tahu ndak kamu? Hai katak, kamu itu enak, punya 4 kaki. Kamu bisa meloncat kemana-mana dengan cepat. Bisa ke sana kemari dengan cepat. Enak. Sedangkan saya itu kemana-mana harus bawa cangkang yang berat. Sedangkan saya harus merangkak pelan-pelan. Dunia ini menyebalkan. Kamu bisa kemana-mana dengan sukacita, kamu bisa melompat-lompat. Tapi saya, oh seperti itu toh. Selama ini yang membuat kamu sinis seperti itu. Lalu katanya ngomong, siput, ketahuilah bahwa kehidupan itu punya penderitaan masing-masing. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Wang sinawang. Ini tidak mutlak kebenarannya, tapi mengandung kebenaran. Orang yang merasakan dari sisi sudut pandang ego, melihat hidup tidak ada enaknya. Iya. Kenapa saya ngelihat tetangga saya nggak punya apa-apa, punyanya cuma sepeda, nggak punya apa-apa kok hidupnya kok ketok enak. Saya ngelihat yang sana punya mobil 3, punya ini, punya itu, kok rame terus. Yang di sana ditanya, kenapa kamu itu kok keluarga biasa? Oh saya itu karena bersyukur kok. Oh saya bersyukur kok. Saya hidup seperti ini, saya bersyukur kok. Walaupun hidupnya di sini mewah, sini glamor, gini-gini. Panas. Naiknya Pajero. Panas. Jobo jeru. Ya bukan ya, ini hanya singkatan ya. Saudara yang punya Pajero jangan tersinggung ya. Yang punya Pajero angkat tangan. Ya 1, 2, 3. Kemarin baru 4, sekarang udah 5 ya. Ya saudara, siputnya ngomong, hidup ini masing-masing, kamu ndak usah iri dengan saya. Kamu kan tidak bisa mengerti penderitaan para katak. Kamu ndak ngerti penderitaan para katak. Baru pas ngomong seperti itu, kamu ndak ngerti penderitaan katak. Wong mereka tuh ngobrol asik ya, ngobrol asik gitu. Tiba-tiba saudara, ada satu bayangan kelap gitu. Siput ngerti, wah ini elang ini. Begitu ngerti kelebate gitu, langsung siputnya apa? Nyengker, langsung set, cangkangnya begini. Ini elang. Ketika keadaan aman, dia ngelihat katanya udah enggak ada. Katanya di mana? Katanya di mana? Katanya udah dimangsa elang, saudara-saudara. Saya tahu nggak? Dari situ siput belajar. Oh iya ya. Kenapa selama ini saya tidak bisa bersyukur? Karena saya hanya mungkin melihat orang lain lalu ada iri hati. Saya ingin jadi orang lain. Saya tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri. Iya, saudara. Itu rahasianya. Makanya pentingnya indera perasa kita latih untuk mengecap. Dengan cara apa? Bersyukur.
Kemarin sore, kemarin siang kami mau ada tamu dari teman JKI Semarang. Jumatnya WA saya, Pak Mit saya mau datang. Oke silakan datang. Janjian datang, ketika udah mau datang saya ngomong sama Mama, udah mau datang Mama cari snack. Oke, dia cari snack ke Wedi. Pas pulang, di ruang tamu sudah ngumpul istri saya dan anak saya 3. Saya ngomong, ada apa ini? Saya lihat Mama kok mukanya beda. Ada apa tuh ini? Ini ada apa ini? Ngomong, HP ku hilang Pak. Lah hilang apa? Ya tuku snack yang Wedi mau, hilang. Lah kok hilang? Iya aku beli snack, tak kasih dashboard, entah lupa bagaimana, kok tahu-tahu aku pulang kok enggak ada. Saudara, kalau kehilangan HP banyak nomor kontak, yang penting kehilangan HP itu kira-kira saudara bisa enggak, Tuhan saya bersyukur HP saya hilang. Kecaplah dan lihatlah. Mah kok kowe nyanyi ngono terus ngopo? Misalnya ping 20 aku nyanyi karena HP ku hilang. Saudara, indera perasa itu harus dilatih. Kalau bayi kira-kira bisa enggak ngerasakan, iki masakannya rasakno ini. Lalu bayi ini ngomong kurang asin, enggak ada ya. Enggak bisa, itu harus orang dewasa. Kalau indera perasa saja yang jasmani bisa fungsi, yang rohani bagaimana? Makanya ada orang yang suka mengeluh, enggak bisa ngeliat kebaikan Tuhan, imannya turun naik, cari Tuhannya juga turun naik, berdasarkan situasi. Enggak ngerti hidup yang memberi kepada Tuhan, hidup yang berkenan pada Tuhan. Karena apa? Karena tidak bisa bersyukur. Orang seperti ini itu orang yang tidak bisa membedakan rasanya dekat dengan Tuhan, rasanya jauh dari Tuhan. Karena belum pernah dekat. Kalau belum pernah dekat, nggak bisa rasakan. Adanya cuma jauh dengan Tuhan. Ketika orang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nggak mudeng, kowe iki ngomong apa ora mudeng. Kenapa? Hidupnya seperti ini, menjengkelkan. Hidup seperti ini, semua orang itu jelek. Yang paling betul saya. Saudara tahu enggak? Kalau saudara sering terjebak kepada menilai orang berdasarkan pengalaman masa lalu saudara, menilai orang berdasarkan perspektif saudara, 99% itu hanya akan menyebabkan kita tidak akan bisa bersyukur. Orang yang belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, seperti Daud, punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi mulai dari muda, membunuh singa. Itu yang membuat dia berani dengan Goliat. Pada akhirnya, Daud menjadi raja. Tapi dia tidak tahu, waktu dia mengalami kesulitan ini, dia tidak tahu kalau dia benar-benar jadi raja. Tidak tahu, hanya percaya saja. Percaya. Coba sekarang kita akan melihat bahaya orang yang tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4. Ini bahayanya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Ini saudara kalau baca ayat di atasnya, ini kan yang kita bahas 3 minggu yang lalu. Sebab itu marilah kita meninggalkan asas-asas pertama. Coba dari atasnya. Ayat 1. Ini bagian dari ayat yang kemarin kita bahas terus menerus. Fatsal 6 ayat 1. Ya, perhatikan ayat di atasnya.
Marilah kita meninggalkan asas-asas dasar dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Terus, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Itu kalau dalam bahasa yang lain dikatakan, dan kita akan lanjut. Begini. Perhatikan, sebenarnya kekristenan itu bukan hanya, wah kita ini hanya berkutat pada pengajaran-pengajaran pertobatan terus. Enggak, kita mesti lanjut kepada pengajaran yang membuat kita menjadi dewasa rohani. Kalau orang Kristen hanya hidupnya itu kecewa terus, kepahitan terus. Topik utamanya apa? Gosip terus. Topik utamanya masalah dosa pertobatan. Ini gereja nggak akan maju. Kita nggak akan jadi mempelai yang dewasa, yang siap menyambut kedatangan mempelai pria. Itu saudara kalau lihat ayat di bawahnya, yang sudah kita baca tadi, kita jadi mengerti. Oh ternyata panca indera yang dewasa ini ada kaitannya dengan ketahanan iman. Kenapa? Ayat ini kita lihat orang percaya yang pernah diterangi hatinya, pernah menikmati karunia surga, pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, pernah menerima firman yang baik. Namun karena semua itu tidak dikecap dengan baik, maka segala kebaikan itu tidak nyata dalam hidupnya. Karena apa? Karena justru kebaikan Tuhan itu dirasakan sebagai hal yang buruk dalam kehidupannya. Banyak loh saudara-saudara, hal-hal yang baik orang merasa manis loh ini. Dia ngomong pahit. Ini manis, pahit. Ada tantangan yang diizinkan Tuhan mau naik kelas, ada ujian mau naik kelas, ngomongnya pahit. Saya mau tanya pada saudara-saudara, kalau orang itu kalau ngerasakan semua makanan pahit, kok pahit, itu orang sedang apa saudara? Halo? Sakit. Saudara-saudara, kalau saudara sedang sakit, semua makanan pahit. Hati-hati. Kalau ada di antara kita yang cenderung apapun pahit, sakit. Numpak motor aspalnya halus, anyar gitu. Pahit. Wah, ini mesti korupsi ini. Iya. Ada pembangunan yang baik, jalan tol baik. Wah, ini korupsi. Pekerjaan Tuhan maju, malah dirasa pahit. Yakin. Ada keluarga lain yang diberkati, malah kita rasakan pahit. Hati-hati. Indera pengecap yang tidak sehat, tidak bisa membedakan mana yang pahit, mana yang manis. Semuanya terasa pahit. Hati-hati saudara, kalau saudara di dalam bergaul, saudara bergaul dengan orang yang suka pahit, semuanya nanti juga bisa nular. Karena kepahitan itu mencemarkan banyak orang. Saudara, kemurtatan itu sebenarnya bergerak dari tahap ke tahap. Ayat yang ke-6 dikatakan murtad lagi. Saya juga sudah berkali-kali membaca Ibrani, tapi kemarin ketika baca, seperti ditunjukkan. Saya ketika bacanya benar-benar cari haus akan Tuhan. Tadi pagi saya tidak langsung bangun, saya nyembah Tuhan lama baru bangun. Saya tanya, mah jam berapa? 4:45. Oke lah, nyembah Tuhan loh, 15 menit. Ya. Tadi malam ketika mau tidur, nyembah Tuhan agak lama. Tuhan,
saya rindu firman-Mu. Sebelum jemaat menerima firman, saya sebagai hamba Tuhan yang harus merasakan yang pertama kali. Ternyata panca indera yang dewasa ini ada hubungannya dengan ketahanan iman. Walaupun orang pernah menerima semua yang baik, diterangi hatinya, menikmati karunia surga, mendapat bagian dalam karunia Roh Kudus, menerima firman yang baik semuanya, tapi orang bisa menjadi murtad. Kenapa? Tidak bisa mengecap, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa meraba, tidak bisa merasakan hal yang baik yang dari Tuhan. Perhatikan, kalau saudara sudah mulai nggak bisa merasakan hal yang baik dari Tuhan, semuanya serba nggak enak, semuanya serba suloyo, serba pahit-pahit, hati-hati. Jangan-jangan lagi sakit inderanya. Kemurtatan ini pertama-tama diawali dengan apa? Sikap tidak mengindahkan firman. Jadi kalau ada orang yang dengar firman, udah mulai tidak tertarik, ini curiga. Pertama-tama ini sikap tidak mendengarkan firman, sikap tidak mengindahkan firman, tidak mengindahkan ajaran Tuhan. Lalu berikutnya, tidak peduli dengan firman, enggak tertarik. Orang kalau enggak tertarik pada firman, berarti tahap ini orang sudah mulai kehilangan visi. Udah enggak ngurus lagi rencana Tuhan atas hidupnya apa. Enggak diurus lagi. Lalu berikutnya mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain yang tujuannya bukan Tuhan. Makanya udah mulai, wah aku ikut Tuhan seperti ini, aku melayani Tuhan seperti ini, yang sana. Udah ini yang ketiga. Lalu yang keempat, sudah mulai kehilangan hasrat untuk menghampiri Tuhan. Enggak ada hasrat menghampiri Tuhan. Lalu kalau sudah enggak ada hasrat menghampiri Tuhan, enggak ada hasrat kepada kebenaran firman Tuhan, mulai toleran kepada nilai-nilai dunia. Dan akhirnya menolak. Wis rasa butuh Tuhan, rasa ngomong tentang Tuhan, rasa ngomong tentang gereja, apa? Udah hatinya mulai pahit. Dan kemurtatan tidak selalu berbicara tentang agama. Mungkin masih beragama Kristen, statusnya masih beragama Kristen, tetapi sudah tidak lagi, hilang rasa, enggak lagi urusan dengan Tuhan. Makanya penulis Ibrani menulis penyebab mundurnya iman orang percaya seringkali diakibatkan oleh karena kurang mampunya di dalam mengecap kebaikan Tuhan. Kembali pada Daud. Daud yang kehilangan akal, pura-pura gila. Namun kemudian menyadari, wah ini saya ketakutannya udah paranoid ini, parno ini, udah kelebihan, sadar ini. Orang kalau udah mulai kekhawatirannya sudah berlebihan, mulai sudah tidak lagi percaya Tuhan, wah berlebihan. Lalu akhirnya Daud sadar, dia, kalau aku gunakan kekuatanku sendiri, enggak bisa. Lalu Daud mulai menyadari Tuhan punya rencana yang besar atas hidupnya. Tidak mungkin Tuhan mengurapi Daud hanya untuk dibunuh. Enggak mungkin toh. Kalau dipikir-pikir enggak mungkin toh Tuhan mengurapi Daud lewat Nabi Samuel diurapi jadi raja, ulah diurapi jadi raja lalu gagal. Mati pada masa mudanya kan enggak masuk akal. Daud mulai melihat, wah iya ya, kan aku udah diurapi jadi raja. Enggak mungkin aku diurapi lalu saya mati sia-sia. Enggak mungkin. Wah. Lalu apa? Daud terus menerus. Justru saya percaya rencana Tuhan atas hidup saya jadi. Rencana atas hidup saya jadi. Perhatikan.
tidak mungkin Daud menjadi kecewa dengan Tuhan. Karena Daud percaya rencana Tuhan atas hidupnya jadi. Makanya dari Mazmur pasal 34 ayat 6, kita bisa melihat di situ apa yang disaksikan Daud. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Siapa di antara kita yang seringkali nggak bisa ngecap kebaikan Tuhan ya, ngerasake masalah siri belkanti, wes bojone ngene, anake ngene, situasi bisnis gini, wah situasi ini gini. Wah, firman Tuhan jelas katakan gini, nggak usah lihat masalah, nggak usah lihat besarnya masalah. Daud menyaksikan, tujukanlah pandanganmu pada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Saya tidak bisa ngelihat muka saudara berseri-seri tidak, karena semua pakai masker. Iya. Ternyata apa yang kita pelajari minggu kemarin, mata yang tertuju kepada Tuhan, ini kaitannya juga dengan indera perasa. Ketika kita ngalami apapun, ketika kita mau menunjukkan pandangan. Coba kalau saudara makan makanan sesuatu, rasa bawang, mie ayam kok mie ayam, apa? Super mie rasa bawang. Kalau saudara ngalami apa-apa, dirasakan rasa Tuhan ini. Pahit tapi rasa Tuhan. Amin. Amin. Manis rasa setan. Abang-abang bengesan. Wah, kita kok syahdu bening gitu. Wah. Tapi siapa? Kalau kita bisa merasakan apa yang menjadi rasa Tuhan, hidupmu hari ini akan berubah. Amin. Makanya bagi saudara jangan menyerah. Hari ini jangan menyerah, tetap berjalan. Daud tidak menyerah, terus tidak menyerah. Terus. Jadi dia ketika makan, ngecap, tutup mata. Karena apa? Belum manis ini, belum manis, tutup mata. Belum manis, belum manis, belum manis, belum manis. Belum indah. Daud tidak menyerah. Tapi nanti kalau orang sudah ngerti endingnya, nanti seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 28. Oh, aku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada orang ketika diputus pacarnya bingung, protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Bingung, frustasi, stres. Tapi ketika nanti dia melihat, dia bisa ngomong gini, untung ya dulu saya putus. Kalau enggak, saya enggak dapat menikmati yang sekarang ini. Ada orang ketika di PHK, alami gini Tuhan, kenapa ini? Saudara, untung ya aku di PHK. Ternyata PHK itu hanya proses dari yang diizinkan Tuhan. Untuk saya ketemu bisnis ini, dan sekarang saya bisa menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita serba mengeluh, serba kecewa, mengeluh kecewa, menanti nyalahkan kanan kiri, nyalahkan ini itu, wah semua orang disalahkan, yang paling benar dia. Ingat saudara, kalau ada orang yang suka gosip, suka nyalahkan orang, perhatikan, saudara harus ngerti, itu sedang memberi rasa pahit kepada hidupmu. Makanya saya ini sangat kurang suka. Urusan orang biar urusan orang. Kadang kita tidak ngomong A juga dikatakan A, tidak ngomong B dikatakan B. Itu bukan konsumsi orang dewasa. Saudara, kalau Tuhan bilang, rasakan, kecaplah dan lihatlah. Abraham waktu dipanggil Tuhan, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Wah, Abraham langsung pergi meninggalkan kemapanannya. Padahal dia udah kaya ini. Pergi meninggalkan kemana enggak tahu. Kalau pergilah ke Jakarta, oh tahu. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan. Wah, sudah yang penting kecaplah dulu lah. Lihatlah nanti. Kecaplah tapi percaya bahwa ini adalah dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang baru mengalami proses, kecaplah.
Jangan jadi orang Kristen yang lihatlah. Kalau lihatlah berarti dia percaya karena melihat. Ya. Misalnya ada anak SD 2, yang satu SMP, satu SD, yang SD ceweknya, yang SMP ini. Besok kamu enggak jadi suaminya ini, enggak mau. Tapi coba kalau ngerti, ini besok jadi presiden, kira-kira mau enggak? Mau. Enggak ngerti kok. Kamu besok nikah sama ini, enggak mau. Irungnya pesek, wegah. Ya, enggak tahunya, ini jadi artis hebat. Enggak perlu orang yang hebat, tukul saja juga bisa kok saudara, jadi artis. Ya. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan, aku tanya, besok kira-kira piye sih? Nek kira-kira penak aku ya gelem, nek ndak penak aku ndak mau. Wah, jangan salah loh saudara. Yusuf itu pada masa kecilnya diberi mimpi. Berkas-berkas saudaranya tunduk semua nyembah. Lalu mimpi itu orang tuanya pun menyembah dia. Dia melihat dulu loh. Tapi begitu dia share langsung ngadapi. Masukkan sumur, dijual sebagai budak, dipenjara, difitnah. Tapi Yusuf tahan. Enggak mutung di tengah jalan. Pada akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Dia pun dapat istri yang luar biasa. Coba kalau di antara saudara, mau enggak kamu seperti Yusuf? Gelem anggere endingnya seperti itu gitu kan. Iya kan? Mau saja asal tahu nanti endingnya gini. Tapi nek enggak tahu ya enggak mau. Jalan dengan Tuhan enggak seperti itu. Kecaplah dulu, baru lihatlah. Saya bersyukur di antara saudara-saudara yang mencintai jemaat ini sebagai gereja lokal. Walaupun kita berpuluh-puluh tahun pakai atap, pakai gedek triplek seperti itu. Tapi endingnya Tuhan kasih yang baik. Saudara mesti suka prosesnya Tuhan, asalkan nurut. Karena proses ketaatan, berkat itu harus disertai ketaatan. Jangan saudara berharap, wah ini. Tapi saudara dengan sengaja melawan Tuhan. Sengaja sakar PDW, sengaja gawe rumus kehidupan sendiri. Masalah. Makanya kita harus belajar merasakan dari sudut pandang Tuhan. Mungkin kita di tengah jalan berlinang air mata. Tapi kalau kita berusaha merasakan, terlatih bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih untuk teman-teman kumsel saya. Walaupun semuanya bukan malaikat, tapi mereka adalah saudara saya. Mereka mengasihi saya. Amin saudara? Saudara kalau nunggu pendetanya jadi malaikat, nunggu orang lain jadi malaikat, nanti yang rugi saudara. Yang lain malaikat, saudara masih manusia sendiri. Enggak usah nunggu orang lain sempurna. Malaikat pun juga tidak sempurna. Bersyukurlah untuk istrimu. Bersyukurlah untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk keluarga rohanimu, untuk gereja lokal di mana saudara sekarang punya rumah. Bersyukurlah untuk kejadian apapun yang diizinkan Tuhan. Makanya Daud berkata begini, jika aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi dalam rangka dia taat, dia rela tertindas. Siapa di antara saudara yang rindu hari ini betul-betul Tuhan, proseslah pengecap saya, proseslah lidah saya untuk bisa membedakan yang mana yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Siapa yang rindu lidahnya terus diubahkan Tuhan, diproses Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Mari kita berdiri semuanya. Saudara berdoa secara pribadi. Kita akan pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.